Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Inspektur Jenderal Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia, Inspektur 4 Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia di Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau, Kampus Harapan, Kepercayaan dan Kebanggaan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Inspektur Jenderal Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia, yang kami hormati Inspektur 4 Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Asisten Pembinaan Kejati Sultra, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat lingkup Universitas Halu Oleo, serta hadirin tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang sama kami hormati. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 kita sekalian masih diberi nikmat kesehatan untuk berada di tempat ini dalam acara deklarasi pengukuhan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, dan penandatanganan fakta integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Universitas Halu Oleo. Universitas Halu Oleo, alma mater tercinta, lembaga ilmiah penuh irama, ilmu amalia dan amali. Karena bakti dengan iman dan takwa, wujudkan pembangunan nusa dan bangsa. Amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tegak mandiri dan kesejawatan. Dan majulah alma materku,
Marilah kita sejenak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Laode Ahmad SSI MSI PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Doa secara Islam, selainnya sila menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang baki li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, sayangilah kami, tutuplah aib kami, angkatlah derajat kami, lapangkanlah rezeki kami, bimbinglah kami, sehatkanlah kami, maafkanlah kami. Ya Rabb, berilah kami kekuatan untuk mengimplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah demokrasi bersih dan melayani. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana tansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video profil pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. menjajarkan semangat dan cita-cita menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo sebagai institusi yang membangun pola pikir, karakter, dan kompetensi sebagai bekal meraih masa depan yang lebih gemilang. Saya adalah satu dari jutaan generasi Indonesia yang sedang mempersiapkan diri membangun bangsa ini. Lingkungan akademik yang syarat prestasi menjadi penyemangat bagi saya untuk belajar tekun mempersembahkan potensi unggul yang saya miliki. Fasilitas yang memadai
dan lingkungan fisik yang nyaman, tenang, dan aman, serta pelayanan prima menjadi pendukung utama bagi saya dan rekan-rekan mahasiswa dalam melaksanakan tanggung jawab utama kami sebagai mahasiswa. Ini Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo dengan segala kemajuan dan perubahannya semoga mampu menghasilkan sarjana yang berkarakter, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan zaman. Ya, demikian penayangan video profil pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, dan kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Dr. Katarina Mulyana, SH, SEMH, yang pada kesempatan ini didampingi oleh Inspektur 4, Bapak Mas Lati, SIP MSI, beserta rombongan. Selamat datang di Kendari, selamat datang di Universitas Halu Oleo. Yang terhormat Rektor Universitas Halu Oleo, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Profesor Dr. Insinyur W.K. Widayati, MSI. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Raimel Yesaya, SHMA, atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Bapak Saiful SIAKME, atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Halu Oleo, yang terhormat para wakil rektor. Alhamdulillah ada para wakil rektor, para dekan. Alhamdulillah hampir semuanya hadir di ruangan ini. Para ketua lembaga, direktur program pasca sarjana dan direktur program pendidikan vokasi. Yang terhormat para pimpinan unit lingkup FMIPA Universitas Halu Oleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik hingga detik ini. Walaupun sebenarnya kegiatan perencanaan ini telah lama kami rencanakan, namun karena berbagai kendala termasuk gangguan makhluk yang sangat kecil COVID-19 sehingga tertunda. Kemudian kesibukan kita semua, akhirnya alhamdulillah baru hari ini bisa kita laksanakan. Dan ternyata baru saya dapat jawaban, ternyata ini memang adalah rekayasa Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pencernaan hari ini satu kebahagiaan luar biasa karena bisa dihadiri oleh Ibu Inspektur Jenderal. Makanya dari malam itu saya terharu sekali, makanya memang Tuhan mengatur supaya Ibu Dirjen bisa hadir di Kendari. Alhamdulillah. Kalau mungkin kita lakukan lebih awal, mungkin Ibu Dirjen pasti sibuk tidak bisa hadir. Ibu Dirjen dan seluruh hadirin yang dimuliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Sebagai role model dari reformasi birokrasi, ini adalah pembangunan zona integritas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, makanya saya harus tulis karena undang-undang takutnya kita ngomongnya bahaya. Zona integritas merupakan sebutan yang diberikan kepada institusi
yang mempunyai niat atau komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK dan BPDN melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu hal yang menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat mungkin lahirnya zona-zona baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya zona baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi. Ya, artinya kalau satu sudah terbentuk mungkin menulari yang lain, harapannya seperti itu. Jadi unit-unit yang lain ada proses replikasi dalam suatu instansi. Oleh karena itu, Rektor Universitas Saloleo selanjutnya menunjuk FMIPA sebagai pilot proyek pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja yang ada dan melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Nah, sampai sekarang masih bertanya-tanya kok FMIPA yang ditunjuk. Kemungkinan Bu Irjen karena Pak Rektor mantan dekan FMIPA. Ya, jadi sebelum dulu mulai dari hal-hal yang kecil beliau tahu, nah, sehingga beliau menunjuk kami 2 tahun lalu untuk melaksanakan ini. Ya, walaupun berat, namanya perintah, ya kita harus laksanakan. Memang kita akui banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus dipersiapkan. Namun dengan keyakinan penuh kami menyatakan siap mewujudkan FMIPA sebagai zona integritas dengan mempersiapkan diri sebagai wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Artinya sekarang kita sudah siap sebagai WBK dan mempersiapkan diri menuju WBBM. Bu Irjen dan seluruh hadirin yang saya banggakan, melalui ini izinkan kami membacakan pernyataan deklarasi dan mohon kesediaannya untuk menyaksikan penandatanganan piagam deklarasi dan fakta integritas sebagai tonggak awal pembangunan zona integritas pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Saloleo menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah demokrasi bersih dan melayani. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon doa dari kita semua agar niatan kita ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selanjutnya malah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Saloleo, dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Untuk itu kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur W.K. Widayati MS dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di ruangan ini dengan penuh kebahagiaan yang oleh Ibu Ijen juga dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hikmahnya sangat besar dalam pertemuan kita pada pagi hari ini di tempat ini dengan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau
yang telah memberikan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua kelak di yaumul qiyamah. Amin. Yang saya hormati Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Ibu Dr. Katarina Mulyana SHSEMH, selamat datang Ibu di Universitas Haluleo, tepatnya di Fakultas MIPA. Kali ini fakultas yang menjadi pusat perhatian kita semuanya. Dan yang kami hormati juga Bapak Inspektur 4 Kemendikbudristek, Bapak Masrul Latif SIP MSI. Selamat datang juga Pak, juga beserta tim rombongan. Kemudian yang saya hormati dari Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan DRT 2, Bapak Joko Pramono SEMM. Kemudian Bapak Wakil dari Kepala Kejaksaan Tinggi Prof. Sultra, Bapak Dede Edi Hujanayasa SHMK. Juga yang saya hormati sebagai tuan rumah, terkhusus Bapak Dekan Fakultas MIPA Universitas Haluleo, kemudian seluruh dekan, ketua direktur dan ketua program yang ada di Universitas Haluleo, ketua lembaga, kemudian dewan dan juga STI, terutama ini yang punya gawe juga sebetulnya kepala STI. Kemudian juga ini para wakil rektor, kebetulan kami yang ada di sini 3 orang, saya sendiri, kemudian Pak WR 4, Pak WR 3. Dan seluruh undangan baik yang hadir di sini dan juga yang mengikuti secara daring, karena ini juga kegiatan ini diikut langsung atau dilakukan juga dengan daring. Sebelumnya saya menyampaikan juga permohonan maaf dan juga salam hangat serta tetap semangat dari Bapak Rektor Universitas Haluleo, Bapak Profesor Muhammad Zianur, berkenaan juga tugas beliau yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau harus bersama pada hari ini juga tugas dengan Pak WR1 kalau tidak salah di Jakarta, sehingga saya diberikan amanah untuk mewakili beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tahun 2019 itu dari hasil evaluasi kinerja untuk Fakultas MIPA itu yang terbaik, sehingga ini dijadikan pilot project untuk menjadi diharapkan menjadi pengungkit, penyemangat dan juga bisa menjadi motivasi, dan diharapkan sekali memang untuk bisa diikuti oleh fakultas dan program yang ada di Universitas Haluleo, karena kami semua ada 17 fakultas dan program, dan juga beberapa unit, ada lembaga, ada UPT dan sebagainya. Nah, ini diharapkan dengan adanya Fakultas MIPA ini menjadi pilot project dengan integritas ini bisa menjadi pengungkit untuk juga diikuti, dan bukan hanya diikuti, diimplementasikan semua apa yang dilakukan oleh MIPA ini bisa menjadi contoh yang baik dan digunakan di unit-unit yang lain. Tadi sudah disampaikan tentang dasar pasal-pasal peraturan Menteri PAN yang menjadi dasar untuk pengembangan nilai integritas ini, dan nilai integritas ini sendiri sebetulnya merupakan miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja satuan kerja yang diutamakan pada unit kerja satuan. Jadi ini miniaturnya. Kalau ini menjadi hal yang bisa betul-betul kita jadikan contoh, saya kira, dan itu berkembang dengan baik di Universitas Haluleo, maka reformasi birokrasi sebagai yang diharapkan tujuannya adalah program perilaku melayani secara optimal kepada baik masyarakat umum, mahasiswa, kemudian dosen dan juga tenaga kependidikan itu bisa kita capai dengan baik, dan tentu saja menghindari dari korupsi. Tadi saya kira Ibu Ibu Irjen pasti sangat menekankan ini,
Dan kami juga ada SPI ini yang selalu mengawal, mendampingi kami ya, selama kami bekerja dari semua aspek itu didampingi oleh SPI, mulai dari perencanaan sampai evaluasinya di semua aspek yang ada di Universitas Harmoyo. Itu yang terpenting dan menjadi poin untuk menjadi panduan kita semua dan menjadi prioritas kita untuk melaksanakan semua tugas dan bisa dievaluasi kinerjanya dengan baik. Sebagai informasi juga, beberapa hari yang lalu baru saja sebetulnya tahun yang lalu juga sudah pernah ada penilaian untuk zona integritas ZI kita yang ada di Fakultas MIPA. Hanya tahun yang lalu itu masih kurang sedikit nilainya. Nah, kalau saya tidak salah yang baru-baru ini sudah lebih dari standar dari kementerian. Jadi mohon juga perkenannya barangkali nanti Ibu Irjen berkenan memfasilitasi MIPA Universitas Harmoyo ini untuk diajukan ke MIPA-MD untuk zona integritas ini. Dan paling tidak juga sekaligus memotivasi kami yang ada di Indonesia Timur, negeri yang ada di Indonesia Timur. Harapan kami sangat besar, kebetulan ada Ibu Jen di sini dan bisa tercapai terlaksana dengan baik. Hal yang juga menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita juga selalu berusaha untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas kita dan efisiensi kerja kita, dan setiap saat juga Universitas Harmoyo ini selalu mengevaluasi diri secara bersama dan berkala, dan itu menjadi satu suatu alat dan juga suatu warning kita semua jika ada sesuatu hal yang masih kurang kami lakukan di dalam kinerja kita melayani masyarakat, khususnya di dalam bidang pendidikan agama perguruan tinggi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, sekaligus mohon dengan hormat ini nanti Ibu Jen bisa mendampingi sekaligus mencanangkan zona integritas di Fakultas MIPA Universitas Harmoyo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pemaparan materi penguatan pembangunan zona integritas oleh Inspektur Jenderal Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia, Ibu Dr. Katarina Mulyana Bintang SK SEMH. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat-Nya kegiatan kita untuk melakukan deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dapat kita selenggarakan sesuai dengan yang kita rencanakan dalam keadaan walafiat dan juga baik secara luring maupun daring. Kami dari Kemendikbud mengapresiasi deklarasi pencanangan zona integritas dan juga penandatanganan fakta integritas. Tentu saja mengapa kami apresiasi, karena Universitas Harmoyo dari wilayah timur merupakan universitas yang berani, ya Bapak Ibu ya, saya mengatakan cukup berani untuk melakukan pencanangan zona integritas ini, dan juga merupakan bagian yang kita sadari bahwa pada saat ini bagaimana kita sebagai insan yang berintegritas adalah suatu hal yang tidak bisa lagi ditawar-tawar, karena memang kita harus melakukan suatu perubahan inovasi. Tadi sudah disampaikan bahwa inovasi itu tidak mudah, Bapak Ibu ya. Inovasi itu tidak mudah karena kita harus melakukan perubahan sesuai dengan tantangan zaman. Tetapi kita memang harus melakukan sesuatu yang tidak mudah supaya kita grow, kita bertumbuh. Kalau kita melakukan yang nyaman-nyaman saja, tidak ada yang kita pelajari. Tidak ada suatu hal yang akan meningkatkan kapasitas kita. Nah, ini hal yang harus kita sadari, bahwa seperti tadi sudah menyampaikan juga, perubahan adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu kami berharap memang dengan deklarasi pengukuhan pencanangan zona integritas ini, yang akan kita bangun adalah budaya dan pola pikir
ya, dan akan tumbuh menjadi suatu perilaku yang berubah. Karena tidak ada suatu perubahan yang tidak diubah dulu dari mindset kita. Dari mindset kita. Kita harus berubah dulu dari mindset kita sebagai aparat, ya, dan juga sebagai aparatur sipil negara ASN. Bahwa saat ini kita dengan jabatan apapun yang kita pegang, kita adalah pelayan publik. Maka sebagai pelayan publik yang kita lakukan adalah bersikap sebagai pelayan. Ini yang penting, bukan sebagai penguasa. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu, bahwa jabatan kita adalah amanah yang tidak saja dipercayakan oleh atasan kita, tetapi juga yang dipercayakan oleh Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Sehingga setiap hari, setiap waktu yang beliau yang Tuhan berikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, menjadi manusia yang lebih bermanfaat setiap hari. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami, sehingga kita menyadari bahwa pencanangan zona integritas bukanlah formalitas, bukanlah untuk mengejar sesuatu yang bersifat formalitas, tetapi merupakan wujud komitmen tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang benar-benar harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya melalui tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan oleh Allah Sang Pencipta kepada kita sampai hari ini maupun sampai hari-hari mendatang ke depan. Ini yang penting, sehingga fakultas-fakultas lain yang belum melakukan ini bisa mencontoh lebih dulu. Bapak Ibu juga bukan menunggu baru melakukan suatu perubahan, tetapi sekali lagi fakultas MIPA yang men-trigger ini harus ada yang men-trigger untuk membuka mata kita. Dan alhamdulillah ya, fakultas MIPA yang berumur hampir 25 tahun, tadi Pak Dekan sudah menyampaikan, dan Halu Mulyo itu umurnya juga cukup lama ya, tahun 80-an ya Pak Dekan, 2 reket ya. Jadi sudah 28 ya. 41. Kalau manusia 41 itu kan lagi matang-matangnya ya. Kalau 25 ini lagi rampung-rampungnya untuk melaksanakan tugasnya ya. Kalau kita lulus kuliah 22 ya, kita lagi belajarnya. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Ya. Halu Mulyo walaupun di timur tidak perlu merasa kecil, tapi justru ya, berada di timur itu diberi kesempatan hidup lebih dulu oleh Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Karena matahari terbit lebih dulu, ya kan? Jangan kalah sama yang barat, mataharinya terbitnya lebih belakangan. Nah ini yang sekali lagi Bapak Ibu ya, kita bisa kalau kita mau. Ya. Dulu saya cerita kepada Pak Ketua SPI, dulu Halu Mulyo itu saya ketika milih UPTN gimana ini gitu ya, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ya. Nah saya ingin semua yang ada di timur bersinar. Ya, karena atensi pemerintah pun pada saat ini sudah pada daerah-daerah timur. Jadi matahari harus lebih terbit dulu di timur, maka Bapak Ibu juga harus terbit sebagai manusia-manusia yang bersinar untuk menerangi orang-orang di barat gitu. Ya, nah ini yang penting sekali. Kalau nanti kualat, kalau kita duluan ini ya, yang bersinar katanya diperhatikan di barat bisa kualat katanya sama itu. Tapi saya sekali lagi, kita tidak boleh kecil hati dengan keterbatasan yang ada, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan. Ya, semangat itu jauh, yang lebih penting dari keterbatasan yang ada. Dan semangat itu tidak perlu dibeli, Bapak. Semangat itu tidak perlu menunggu anggaran. Ya, tetapi semangat itu bagaimana kita mengubah mindset menjadi manusia yang lebih baik dengan pencalonan zona integritas ini. Ya, sehingga apa yang kita harapkan mungkin sebagian besar Bapak Ibu dosen di sini adalah lulusan Halu Mulyo atau lulusan mungkin sebagian dari Unhas, tapi apa yang kita harapkan dulu ketika mahasiswa ya, kepada pengelola kampus ini, maka itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan, bahwa setelah lulus Halu Mulyo
berharap bisa cepat bekerja. Itu yang kita lakukan. Bahwa lulusannya dicari-cari, itu yang kita lakukan. Nah, ini penting karena sekarang dunia ini modern, semua tanpa batas. Ya, semua tanpa batas. Informasi mau di timur, di barat, kita dimanapun bisa didapatkan pada waktu yang bersamaan. Ya, kesempatan juga bisa didapatkan pada waktu bersamaan. Sehingga pada saat ini pun program-program prioritas ya sebagai bentuk wujud transformasi pendidikan harus disambut oleh seluruh perguruan tinggi termasuk PTN-PTN Kalbulio yang ada di timur. Karena kita tidak membatasi, Bapak Ibu, maka kita dengan percaya diri menetapkan IPU yang sama, mau PTN Satker, pengelolaan BLU maupun PTN BH, semua kita menerapkan IPU yang sama karena kami melihat tidak ada ya, yang tidak mungkin dilakukan walaupun satras yang berbeda. Tapi semangat Bapak Ibu itu bisa mengalahkan segalanya. Semangat spirit kita itu bisa mengalahkan segalanya. Karena semua ada kesempatan ya untuk bekerja sama. Nah inilah penting sekali. Kami berharap perubahan itu akan semakin nyata dengan pengukuhan penyerangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya dapat permohonan dari Bu Warek, insya Allah ya tahun 2023 bisa kita usulkan karena ke depan ini kan kita masuk pada periode ketiga ya, mudah-mudahan penilaian TPI itu semakin diaminkan oleh TPN di penilaian dari nasional ya, dan rencananya memang kita juga lagi geber ya. Jadi dari sekian puluh KL yang akan kita nama ini kita dapat 15 Pak ya. Nah, dan tertinggi termasuk kejaksaan Pak. Kejaksaan itu 25 ya. Kejaksaan 25. Jadi yang tertinggi ya ada kejaksaan dengan mungkin karena sakernya jauh lebih banyak ya karena ada di 514 kabupaten kota. Nah, jadi itu besar sehingga mungkin kejaksaan jauh lebih tinggi. Tapi artinya Bapak Ibu ke depan mudah-mudahan 2023 PR saya sudah hadir di sini Pak Warek. Nanti kami akan kawal secara penuh. Nanti bisa langsung koordinasi ke saya atau Pak Masrul untuk melihat ya bagaimana kita membantu, kami dapat membantu MIPA ya untuk dapat dicanangkan pada tahun 2023. Baik, saya akan menambahkan sedikit paparan saya bagaimana pentingnya kita melakukan penguatan JTI UBK sebagai program dari reformasi birokrasi. Sebelum masuk saya ingin menjelaskan bahwa perkembangan indeks persepsi korupsi Indonesia 3 tahun terakhir masih jalan di tempat. Ya, ketika 2019 anjlok ke 2020, ketika 2019 anjlok ke 2020 itu skornya dari 40 ke 37, ya, skornya dari 40 ke 37. Nah, oleh karena itu dan naiknya hanya satu ya, 2021 38. Jadi kita masih jalan di tempat. Indeks persepsi korupsi kita ini harus menjadi keprihatinan kita bersama, harus menjadi kepedulian kita bersama karena dinilai dari pelayanan publik, Bapak Ibu ya. Dan salah satunya pelayanan publik yang paling mendasar adalah pendidikan, di samping kesehatan. Jadi kita harus aware, jangan-jangan kita bagian yang menciptakan ini. Karena bukan banyaknya ya tersangka koruptor yang ditangkap KPK, kejaksaan maupun polisian, maka indeks persepsi korupsi kita ini akan naik atau akan turun. Tetapi ada nilai bahwa pelayanan publik itu jauh dari hal-hal yang bersifat koruptif. Nah, jadi kita masih sama dengan negara-negara kecil. Ya, kemarin Gambia, sekarang Lesotho. Bapak Ibu, salah satu negara kecil yang sejajar dengan kita. Ini juga harus menjadi awareness kita bersama. Ya, karena ini akan membangun suatu ketidakpercayaan kepada SDM Indonesia. Ya, investor tidak berani masuk ke kita karena hal ini juga. Ya. Nah, jangan sampai juga kita ketika kita keluar negeri orang Indonesia mereka berpikir nih di sebelah saya ini bisa saya percaya atau tidak. Mereka langsung mengamankan barang-barangnya. Merendahkan kita kan Bapak Ibu. Ya. Karena ini pemberitaan ini ada bisa dibaca oleh seluruh negara di dunia. Kita harus sedih
masih rawan akan kasus korupsi. Karena memang anggarannya terbesar yang minimal 20% dari fungsi APBN. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, itu linear sekali. Semakin besar anggaran, semakin besar penyimpangan. Jadi ini data, Bapak Ibu ya, lanjut ya, data yang dilaporkan. Yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada yang terjadi. Kita masih 5 besar dari 2016 sampai dengan 2021. Maka kita harus merefleksikan diri apakah kita bagian yang menciptakan sektor pendidikan masih juara 1. Sektor pendidikan, bahkan Pak Menko Polhukam mengatakan yang mencetak para koruptor justru 80% perguruan tinggi. Selalu disalahkan pendidikan kan, karena ini terkait dengan integritas. Oleh karena itu kita harus maju lebih dulu untuk pencanangan zona integritas. Ya. Karena ini semua relevan ya Pak. Nanti Kemenhan juga akan menaikkan survei indeks persepsi korupsinya, survei layanan publiknya dinaikkan persentasenya. Karena kita masih jalan di tempat. Nah, ini dianggap bisa menjadi pemungkit untuk menaikkan indeks persepsi korupsi kita pada tahun 2000 nanti 2023-2024. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa anggaran kita 20% dari APBN itu 541 triliun. Di mana dari 20% fungsi pendidikan ini sebenarnya yang dikelola Kemendikbud itu hanya 14%, bukan 20%. Tapi orang tahunya kan semuanya tanggung jawab Kemendikbud. Karena 63% itu 60% hampir ditransfer ke daerah, Bapak Ibu ya. Fresh money transfer ke daerah. Kita berarti hanya 14%. Kita tidak pernah beda jauh dengan Kemenak. Kemenak itu antara 3 sampai dengan 4% selisihnya saja dengan kita. Tapi yang kita urus luar biasa, Bapak Ibu. Kebudayaan, bahasa, perbukuan, banyak sekali ya. Tapi anggaran kita dengan Kemenak hanya selisih 3 sampai 4%. Tapi kenyataannya yang ditanya-tanya selalu Kemendikbud, ya, Kemendikbud selalu yang ditanya-tanya. Kalau pendidikan bermasalah, ya seolah-olah semuanya tanggung jawab Kemendikbud. Saya ingin menjelaskan dari 14% ini, jadi hampir 50% untuk perguruan tinggi. Sisanya dibagi ke 12 eselon 1, maaf 11 eselon 1. Jadi paling banyak juga di perguruan tinggi, sehingga nggak heran temuan kami pun dari temuan BPK yang diserahkan ke IPCEK untuk diselesaikan paling banyak dari dikti, karena anggarannya tadi hampir 50%, bahkan sebelumnya 50% atas, ya hampir 51-52%. Ya, jadi temuan BPK 1 triliun sekian yang harus kami selesaikan khusus dari dikti. Bapak Ibu semua kita harus merefleksi diri. Ya, kita di sini orang-orang pintar dengan gelar yang paling banyak, panjang-panjang, hanya ada di dikti, hanya ada di perguruan tinggi, gelar terbanyak ya, dan gelar tertinggi. Tapi kok penyimpangan yang ada di sini tertinggi? Ada apa? Ada apa dengan kita? Kalau pendidikan kita menjamin karakter, karakter bagaimana kita bisa mengelola anggaran setiap 1 rupiah harus kita pertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi poin saya ingin menjelaskan bahwa walaupun 20% kita hanya mengelola 14%, 14%-nya hampir setengahnya untuk perguruan tinggi. Jadi jangan tanya bagaimana beratnya kalau dasar menengah, Bapak Ibu. Ya. Nggak usah heran kita masih dalam tempat menuju Indonesia Emas 2045. Jadi artinya ini tantangan terberat karena hal-hal bersifat penyimpangan akan menjauhkan kita mencapai tujuan dari program yang kita rencanakan. Ya. Tidak dilaksanakan karena dikorupsi, dilaksanakan kualitasnya rendah karena dikorupsi atau karena disimpangi. Padahal perguruan tinggi inilah gerbang terakhir mencetak SDM Indonesia unggul. Karena kita nanti Indonesia Emas ini kan 2045, kita
sekitar berapa tahun, 23 tahun lagi kan Bapak Ibu. Kalau dia kuliah 4 tahun, maka ketika 20 tahun lagi dia sudah pada menetap sebagai pegawai dengan masa kerja sekitar 50 tahun. 18 sebanyak itu kan sudah cukup di menengah. Bagaimana kualitasnya nanti SDM? Saat ini pun kita berdasarkan data BPS SDM lulusan Indonesia ya yang tamat S1 masih 8% sekian, dulu sampai 8,5. Jadi berbanggalah kita, bersyukurlah kita bisa memiliki gelar S1, S2 dan sebagainya panjangnya tinggi sampai S3. Tapi kalau dengan kesempatan yang Tuhan berikan tidak kita manfaatkan menjadi manusia yang lebih bermanfaat, betapa berdosanya kita. Karena untuk menjadi S1 sangat sulit di Indonesia. Begitu kita dapat sampai dengan S3, loh kok kita justru bagian dari menciptakan crowd. Ini yang kita harus ubah mindset. Bahwa kita semakin diberi kesempatan semakin besar, maka tanggung jawab kita oleh Tuhan Sang Pencipta dituntut semakin tinggi. Pasti orang kaya dengan orang yang tidak mampu pasti Tuhan berikan lebih tinggi zakatnya. Sama dengan kita, amal kita kan itu lebih tinggi karena kita diberi kesempatan yang lebih tinggi dari mereka saudara-saudara kita yang tidak bisa mengenyam sampai S1. Nah, bagaimana kita memperluas akses dengan mutu yang baik, itulah tanggung jawab kita semua di sini. Sehingga nanti lulusan ini tidak kalah dengan lulusan ini. Kalau kita sudah berpikir, kita nggak ambil ini, maka nggak apa. Karena kata-kata itu doa. Kita kan doa dalam kata-kata. Kata-kata ini doa. Berkata-katalah yang baik. Karena itu harus dimulai dari pikiran yang baik. Bahwa kita bisa, tidak ada yang tidak bisa. Nah kan, Pak Rektor aja sudah kuliah di Jepang. Paling ya, saya saja tidak merasakan itu walaupun di Jawa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita punya yakin bahwa dari pemikiran kita bisa lebih baik dari PTNBH lainnya ya. Yang sampai nanti di World Class University ini hanya 3 itu saja yang muter-muter, UI, ITB, UGM, balik lagi ITB gitu kan, balik lagi UI, balik lagi UGM nomor 1 saat ini kan. Cuma kita 10 besar saja aja masuk. Itu target kita bersama semua di sini. Ini kita sudah ada 20 sebenarnya ya, bukan 19 nih, maaf saya dikosip. Karena terakhir adalah praktisi mengajar. Ini juga bagi kampus. Jadi dari sekian 12 program transformasi pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu harus disambut baik. Itu ada sekitar 13 ya, khusus untuk kampus Merdeka. Baik ya, jadi hampir setengahnya untuk kampus Merdeka. Ya, jadi ini penting. Jangan sampai tidak satu pun disambut baik. Nah, inilah program yang harus diterapkan dalam setiap inovasi yang kita lakukan. Jangan sampai nanti ketika dinilai, oh ini apa nih pembaruan dilakukan inovasi oleh MIPA, kok nggak nyambung dari program pemerintah pusat, padahal kita adalah bagian keluarga besar yang sama. Nah, ini masuk bagaimana program pembukaan studi program studi baru misalkan yang dipermudah pada waktu itu ya Bapak Ibu dengan kerjasama, tapi itu hanya berlaku untuk PTNBH ya. Sistem akreditasi perguruan tingginya yang kita sudah bisa dengan lab internasional Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menjadi PTNBH ini belum ada yang berani dibuat ya. Ya, pokoknya tetap BU dulu deh gitu ya. Belajar 3 semester di luar prodi, ini juga masih pusing ini katanya. Padahal tinggal menafsirkan payung hukumnya saja sebenarnya. Ya, bagaimana nanti di peraturan rektor ketika menghitung tadi pembelajaran itu bisa daring atau luring, itu termasuk di dalam kampus dan di luar kampus. Tinggal menunjuk nih kampus mana yang akan berkoordinasi misalkan FEB dengan perbankan yang ada di sini, ya kan? Nah, di situ mahasiswanya belajar di luar kampus. Nanti mata kuliahnya mana yang relevan? Ya kan? Apakah manajemen pemasaran kalau dia menjadi teller di situ atau menjadi officer-nya? Apakah dengan akuntansi itu monggo peraturan itu. Jadi
kan karena tidak bisa memahami bagaimana menerapkan aturan yang sudah ada pada hukum. Saya juga agak bingung kemarin ketika kami menyusun statuta pidana, menerjemahkan katanya ketika apa yang ketika kita masuk kepada bagian akademik, gitu ya, pembelajaran daring dan atau luring, jadi bisa dua-duanya di dalam kelas maupun di dalam kampus maupun di luar kampus. Itu tinggal diterjemahkan saja Bapak. Ya, tinggal tunjuk dosennya yang mengambil itu sehingga tinggal transfer 3 semester itu dengan SKS-nya. Jadi itu menjadi beban kerja dosen juga untuk membina, ya, untuk membimbing dalam. Jadi semua ini sebenarnya harus disambut baik. Nah, ini penting sekali ya, sehingga nanti pencapaian itunya bisa terdorong. Nah ini saya harap Pak Dekan nanti lihat nih kira-kira apa ya yang belum dilakukan MIPA selama ini, atau mungkin di wilayah timur baru ini yang akan kita lakukan. Belum ada MIPA-MIPA lain di Unhas dan sebagainya yang melakukan ini misalkan. Itu yang akan memberi kesan pertama yang wah keren ini MIPA deh bikin inovasi dalam zona integritas. Makanya selama kita masih diberi kesempatan, mari kita tebus hutang kita ini. Karena ini hutangnya hampir seluruh PNS yang ada di Indonesia, dibikinlah program reformasi birokrasi. Padahal kerja dengan jujur ya sejak dulu zaman bahla begitu harus bermanfaat, itu sudah ajaran puluhan tahun Masehi gitu Bapak Ibu. Bagaimana bermanfaat harus efektif gitu kan, harus efisien. Karena kadang kita punya kelemahan dalam perencanaan sehingga kita harus banyak melakukan suatu perubahan kebijakan. Nah, sehingga itu perlu kita lakukan suatu adjustment mengenai program-program kita. Nah, ini resistensi penolakan ini harus benar-benar di-manage Pak Dekan bersama ketua tim RBI-nya. Caranya gimana? Caranya kita mengubah mindset mereka. Ketika mahasiswa kita tentu ingin dong, ya pengelolaannya efektif, efisien, ya semuanya transparan, gitu. Tidak ada pungutan-pungutan liar. Kan. Kita kan seperti itu sebagai mahasiswa dulu. Dan ini nilai-nilai yang universal yang tidak akan luntur oleh waktu. Ya. Jadi misalkan seperti kirim pesan beliau, jangan tersend tapi terdeliver. Kalau tersend saya WA Pak Dekan, belum tentu dibaca Pak Dekan, apalagi di reply sama Pak Dekan. Ini maksudnya apa Bu Catherine? Salah Bu Catherine kalau maksudnya ini. Jadi kita ada suatu komunikasi gitu ya. Jangan seperti kita memberikan layanan mahasiswa yang penting kamu lulus, setelah lulus ya nasib kamu jelek kalau mendapat kerjaan. Bukan seperti itu. Jadi benar-benar terdeliver bahwa yang kita kerjakan saat ini adalah benar-benar dapat bermanfaat bagi mahasiswa kita. 8 dari 10 perusahaan mengatakan bahwa lulusan S1 kita tidak siap kerja. Jangan kita jawab, memang dia aja bodoh. Saya ajarin nggak mau, gitu kan. Memang nasibnya aja jelek. Kita juga harus refleksi diri. Kita bagian dari itu tidak apa-apa. Sehingga dalam SOP kita kasih SLA-nya, Safe Level Agreement-nya. Berapa lama? Jadi saya tahu, oh sampai kelapa ini cuma 2 hari. Habis ini saya kesini ngambilnya. Semua dengan sistem informasi, tidak lagi ketemu manusia dengan manusia, nah, gitu. Karena juga untuk menginventarisir hal-hal yang bersifat polusi. Nah, ini yang penting sekali lagi ini miniaturnya. Nah itu sudah mulai, ya. Jangan menunggu ditetapkan sebagai OWDK dulu, baru kita mulai. Ya. Lanjut, lanjut. Ini bagian tadi setelah pelayanan utama atau bisnis dampak signifikannya terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi, presentasi penyelesaian tinjut ya. Tolong nanti ini juga bagian kemarin ada yang tidak masuk, minta ke saya, Bu Catherine bisa nggak dibikin kebijakan saya masuk soalnya ini dulu yang melakukan pejabatnya bukan saya gitu. Kan selalu begitu, tidak bisa ya, karena itu sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. Masalah belum selesai, masalah lain. Tolong nanti Pak Ketua SPI ya, masalah belum selesai, masalah lain. Dan kalau target Pak Dekan masuk ke 11 atau 104 ya, minimal 102, jangan masuk ke 103.
Ini perintah langsung dari teman-teman anggota DPK kepada kita ya untuk menyelesaikan ini. Tadi kami luar biasa di ini dari 2005 masuk 104 ya, kalau diproses pidana sudah ada luar salah lewat 18 tahun. Jadi kita bisa melakukan hal itu. Ya. Jadi kalau untuk BBM minimal BPK 1 tahun, ya, sakitnya minimal. Lanjut. Ada saja yang berubah saya ingin katakan komponennya dengan Permenpan yang baru saat ini, ya, dengan mencabut yang lama 1950 ini menjadi 1975 untuk BBK. Ya. Jadi ini yang berubah khusus BBK hanya 1975 ini. Kalau BBM 2 yang berubah. Ya. Tadi pemerintahan yang bersih dari mesopotamia sampai persepsi. Jadi nanti yang ditanya justru yang benar. Jadi perubahan itu harus banget bermanfaat untuk yang kita layani, mahasiswa, dunia kerja. Kita harus tahu nih mana kita layani, yang mana kita nggak tahu juga kan. Ini bermanfaat bagi siapa nih perubahan yang akan dilakukan oleh kita? Mahasiswanya, dunia kerjanya, dosennya juga mungkin. Ya. Bagaimana mendapatkan dukungan untuk mendorong perubahan tersebut. Kuncinya sekali lagi komitmen pimpinan. Bapak Ibu ya, komitmen pimpinan penting Pak Dekan, tapi saya ingin menyampaikan di jalan Pak Dekan bahwa pimpinan yang terdekat itu adalah diri kita. Jadi kita tidak mungkin mengubah orang lain, kalau kita juga tidak mengubah. Visi bersama, sekali lagi itu harus visi bersama, bukan visi Pak Rektor atau bukan visi Pak Dekan. Strategi komunikasi, ini penting sekali lagi strategi komunikasi. Ya, itu jauh lebih penting dari apa yang dikomunikasikan. Jadi itu jauh lebih penting strategi komunikasi karena saat ini sistem informasi sudah bukan halangan. Saya rasa ini penting kita untuk mengumumkan semua ya, melalui media sosial yang ada bahwa Mitra sedang pencanangan JIUBK. Monetnya, mones pada setiap langkah, monitoring pada setiap langkah, evaluasi pada setiap akhir tahap. Bagaimana peran seluruh pimpinan yang ada terlibat di dalam setiap monet tersebut, jangan hanya menunggu laporan dari bawah. Ini saat ini kita baru 93 unit kerja, ya. Dan dari 2017 ini yang untuk kampus baru 5 dari PTN dan 2 dari Poltek, jadi masih sangat sedikit ya. Ini baru bergabung dengan Bikut, ini baru ada JIUBK untuk kampus. Luar biasa memang ini tantangannya perguruan tinggi. Nah, hasil evaluasi tim PTN ya, tim nasional mengatakan sebagai unit kerja belum sepenuhnya membangun manajemen kinerja yang baik. Buktinya apa? Indikasinya terdapat sasaran indikator kinerja yang belum berorientasi pada hasil dan dokumen perencanaan yang belum selaras. Dia belum tahu nih apa sih sebenarnya kita komitmenkan ini terjadikan, kita bisa strateginya tidak tepat. Jadi kita harus tahu nih jangan sampai gitu ya. Sasaran indikator kinerja kita nggak nyambung dengan target kita. Komitmen yang baik dari pimpinan maupun anggota belum sepenuhnya didukung pemahaman yang memadai bagaimana membangun birokrasi yang lebih baik. Dan sebagai unit kerja belum mengoptimalkan peran agen perubahan secara signifikan dalam pembangunan JIU. Penting sekali. Kalau dengan agen perubahan Pak Dekan akan sangat-sangat membantu. Jadi harus ada komunikasi intens antara Pak Dekan dengan reformasi birokrasinya. Karena banyak sekali agen perubahan lapor ke saya, nggak pernah ditanya Pak Dekannya, apalagi Bu Pak Rektornya Bu. Nah, saya juga bingung jawabnya gimana gitu. Masa saya harus menggunakan Pak Rektor ini tolong kan gitu. Tapi inilah yang terjadi bahwa komunikasi di internal saja kok sulit sekali. Ya, kalau kita memang kita adalah pelayan publik masa sebagai pelayan publik dan bukan untuk masa, seharusnya komunikasi itu sangat intens, sangat fluid ya, jadi sangat cair. Ini penting ya. Dan saya berharap juga bahwa Pak Dekan kenal mahasiswanya, mahasiswa kenal Pak Dekan. Kita kuliah kan nggak kenal ya Bu ya, siapa Dekan, saya tahu ini namanya saja gitu ya, karena nggak diajar oleh beliau jadi nggak kenal, karena kita nggak ngambil mata kuliah beliau. Ya, itu penting jangan ketemu hanya di awal, itu udah saya goodbye nggak ketemu lagi. Ya, nanti seperti mahasiswanya datang tanpa diundang, pergi tanpa permisi katanya. Ya. Nah penting Pak ya, karena ini nanti bagaimana kita semua menjadi role model, menjadi idola
bagi semua yang kita akan gantikan. Mahasiswa ini kan yang akan menggantikan kita semua. Ya, pada 10-20 tahun mendatang kan mereka juga akan menggantikan Pak Dekan dan jajaran, Guru Parek dan jajaran di sini. Mari kita beri yang baik-baik sehingga mereka jauh lebih baik dari kita ketika menggantikan kita. Nah, ini sudah kerja upaya memperbaiki, sudah ada upaya perbaikan, tapi ya inovasi tersebut tidak selalu relevan dan tidak mampu mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik sesuai kebutuhan pengguna layanan. Jadi pengguna layanan itu bukan kita bekerja supaya para senang, supaya kita senang tidak, tetapi justru yang kita layani. Misalkan kami lakukan perubahan, absen sudah pakai fingerprint. Ini yang senang kan Pak Rektornya, Pak Dekannya. Mahasiswa sih, yang GPD pakai fingerprint, manual kan. Yang penting ketika kuliah, dosennya ada, itu kan harapan mahasiswa. Tapi tetap harus ada bukti bagaimana memastikan bahwa pegawai kita hadir. Jadi ini memang standarnya begini, kita harus di sini. Jadi bagaimana ketika pegawai kita hadir, dia memberikan inovasi dalam kondisi kerja kita. Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu lakukan perubahan? Bagaimana kamu mempercepat layanan? Nah, seperti itu. Jadi sehingga itu akan dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa. Kadang-kadang informasi itu tidak juga jelas di mahasiswa. Itu saya rasakan sendiri kemarin saya S3 juga begitu. Jadi harus kontak-kontak, terus nyari temuan susah banget, terus harus nyari petugas administrasinya. Ya, jadi itu juga penting ya. Membangun komunikasi, strategi komunikasi termasuk kita bagaimana menyampaikan transparansi tentang semua hal yang akan kita lakukan dalam tahap-tahap lulusan, ujian skripsi, tahap tesis dan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Jadi saya rasa ini yang menjadi hal yang penting sekali lagi untuk kita pahami dan saat ini datanya kita masih sedikit. Semoga nanti kalau beliau bisa masuk ke 2023 ya Bu Arek ya Pak Dekan ya, dan yang lain bisa segera menyusul bertambah semangat. Kesimpulannya ada yang ingin saya katakan bahwa integritas adalah suatu hal yang mutlak. Baiknya integritas itu bukan masalah kejujuran saja, tapi nilai-nilai yang baik, integriti, kesatuan nilai-nilai yang baik, kedisiplinan, tanggung jawab, malu melanggar aturan. Bagaimana kita juga bersikap empati, itu adalah nilai integritas. Kepedulian kepada sesama, apapun latar belakang agama, suku dan rasnya, untuk membuka akses bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Jangan dibatasi karena dia bukan dari kelompok kita nih, bukan dari kendali. Jadi yang melekat pada dia bukan lagi kita pertentangkan keberagaman. Karena Indonesia DNA-nya adalah keberagaman. Keberagaman berarti kita sebagai bangsa yang besar. Nah, itu nilai-nilai baik yang saya yakin semua agama mengajarkan. Itu integriti. Tidak ada nilai-nilai baik itu berbeda. Itu nilai-nilai baik yang universal, menghormati orang lain, bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin. Itu adalah integriti. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang dipercaya, yang lebih baik, dan menjadi manusia yang lebih baik dari apa yang kita ciptakan. Sehingga kita bisa ya melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu komitmen. Bagaimana mungkin kita komitmen kalau kita nggak trust, nggak ada kepercayaan? Bagaimana kita bisa melakukan komitmen? Apalagi kita berkolaborasi, bersinergi. Kalau tidak ada trust, karena PKS jalan nggak jalan, ya. Karena nggak ada trust. Dan itu bagaimana dari suatu kolaborasi kita bisa melakukan suatu inovasi. Karena tidak mungkin dan inovasi adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak bisa kita lakukan sendiri. Sebenarnya apapun tugas kita tidak bisa kita lakukan sendiri. Pendidikan tidak bisa dilakukan oleh Kemendikbud dan perguruan tinggi, tidak bisa. Kita harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder lainnya, bekerja sama dengan organisasi masyarakat lainnya, bekerja sama dengan dunia kerja. Baru kita bermanfaat mengelola pendidikan ini. Dan karena kita memang harus bergotong royong, berkolaborasi untuk melahirkan suatu inovasi. Sekali lagi penting kita menjadi manusia-manusia yang dapat dipercaya, ya, dengan membangun integritas kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini penilaian
mohon atensi Pak Dekan. Nanti kalau misalkan itu dukungan untuk memperjelas bagaimana meningkatkan komponen pengungkit ini untuk mencapai angka minimumnya, ya, angka minimum kriterianya yang 4,2 masih 3,11, bagaimana mendorongnya, silakan berkoordinasi dengan tim Pak Masrul. Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan, ya, jadi saya mewakafkan timnya saya, ya, untuk membantu Pak Dekan dan seluruh jajaran. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih atas sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Inspektur Jenderal Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia yang terhormat Ibu Dr. Katrina Mulyana Girsang SHSE.MH, dan semoga apa yang baru saja disampaikan dapat bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya sivitas akademika Universitas Haluoleo. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan pernyataan deklarasi oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk itu kepada Bapak Dekan disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo, Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Pada hari ini, Senin, tanggal 20 bulan Juni tahun 2022, saya Ida Usman selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo dari 20 Juni 2022. Dilanjutkan oleh Inspektur Jenderal Ditjen Kemdikbudristek Republik Indonesia Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Haluoleo untuk membubuhkan paraf. Yang kedua, akan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membubuhkan paraf atau yang mewakili. Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili untuk membubuhkan paraf. Dan Ketua SPI Universitas Haluoleo untuk tanda tangan. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Dilanjutkan dengan peresmian pencanangan pembangunan zona integritas secara simbolik. Kami mohon kesediaan Inspektur Jenderal Itjen Kemdikbudristek Republik Indonesia dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas wakil dari unsur pimpinan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo. Selanjutnya Kepala Laboratorium Kimia. Dan dilanjutkan dengan foto bersama.